Konten trading mereka tidak tanggung-tanggung. Ini beberapa adalah YouTuber terkemuka, inisial N, inisial K, dan mungkin juga ada banyak inisial yang lainnya yang mungkin nggak usah saya sebutkan di sini daripada nanti lebih banyak orang yang nggak bisa tidur nyenyak di sini nanti. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Para afiliator dari binary option ini nggak menyangka sama sekali ini akan sebesar seperti sekarang. Mereka yang merasa bahwa mereka akan hidup kaya raya selama-lamanya, ternyata terjadi hal seperti ini. Dan ini adalah satu hal yang membuat tidur mereka nggak nyenyak, makan mereka tidak enak, dan mereka semua saling berkoordinasi sampai di titik dimana mungkin mereka sekarang sudah tidak berbicara lagi satu sama lain karena salah satunya sudah ditangkap. Nah, ketakutannya adalah satu orang ini akan menyeret yang lain-lainnya, karena kita ketahui saat video ini dibuat, akun media sosial dari Doni Salmanan yang kita ketahui ini adalah peer-to-peer, diundang di acara TV yang sama menjadi salah satu dari 7 Crazy Rich Indonesia, ini hilang. Dan terus kemudian aktivitas tradingnya ini juga berhenti. Bahkan dikabarkan beberapa orang sudah mulai melaporkan apa yang mereka yakini atau mengaku bahwa mereka ini dirugikan oleh apa yang diberitakan oleh Doni Salmanan saat kemarin itu. Nah, untuk kalian semua yang merasa dirugikan, ingat, afiliator itu tidak hanya mereka. Jika kalian mau cari tahu, ada belasan nama afiliator yang sebenarnya kalian akan tahu mereka ini tadi adalah public figure. Beberapa yang diantaranya ini dimulai dari mungkin saja mereka YouTuber musik, gamers, atau mungkin vloggers, tapi terus kemudian menjadi seorang afiliator yang menunjukkan atau flexing kekayaan mereka. Nah, untuk kalian semua, masa kalian cuma hanya puas melihat dua orang ini tadi diselidiki? Jika kalian merasa dirugikan, jangan tunggu lama-lama. Silahkan lapor, dan kenapa kalian harus lapor sekarang? Ini adalah alasannya. Kita akan langsung lihat menggunakan kartu saya. Kita akan tahu dari kartu yang pertama ini bahwa ini kepolisian Indonesia ini sedang menunjukkan tajinya, menunjukkan komitmennya. Dan seperti yang dikatakan bahwa Pak Jokowi ini memerintah untuk memberantas investasi bodong, di mana binary option ini adalah salah satunya. Triliunan uang ini dialirkan ke luar negeri. Jika kalian melihat afiliator ini kaya raya, perusahaannya itu memakan uang yang jauh lebih besar lagi. Nah, melihat ini, Indra Kents saja itu tidak cukup. Dan akhirnya diselidikilah yang lain-lainnya, dimulai dari Doni Salmanan. Mengapa seperti itu? Walaupun belum ada berita resmi keluar, tapi ternyata ada sebuah rilis dari kepolisian mengatakan bahwa DS ini sedang diproses. Nah, ini kan sangat-sangat dekat. Nggak mungkin kan DS-nya ini Denny Siregar atau Denny Sumargo atau mungkin Dodi Sudrajat. Jadi ini sepertinya Doni Salmanan sedang diusut, dan ini juga diperkuat dengan rumor di mana rekeningnya dibekukan oleh kepolisian. Akankah dia dimiskinkan? Yang kartu saya dan saya lihat di sini, ini sepertinya adalah sebuah kecurigaan di mana satu orang yang tertangkap ini merasa nggak rela dirinya ketangkap sendirian. Akhirnya dia mengajak yang lain-lainnya dan bernyanyi, mengatakan bahwa loh, si itu tuh Pak, ini juga nih, kenapa itu nggak diproses dan sebagainya. Dan akhirnya polisi pun menindaklanjuti dari pelaporan ini tadi. So, bisa dipastikan bahwa ini akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Semua orang yang terlibat ini akan diusut, dan otomatis ini tidak hanya Binomo, Olim Trade, Quotex, dan yang lain-lainnya ini akan coba untuk dicari. Dan kita akan melihat bagaimana sepak terjang Polri akan mengusut dan membinasakan sepak terjang binary option ini di negara kita. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini, dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Hal ini diperkuat dengan sebuah kenyataan bahwa sosial medianya tiba-tiba hilang. Semua aktivitasnya bagi-bagi ini sudah berhenti, dan semua
video tentang tradingnya itu sudah dihapus. Tidak hanya mereka berdua, afiliator-afiliator lain pun itu sudah mulai menghapus konten trading mereka. Tidak tanggung-tanggung. Ini beberapa adalah YouTuber terkemuka, dulunya mantan artis, dan hingga para influencer dan juga selebgram yang ada di Indonesia. Yang aneh ini kebanyakannya ternyata ini orang Medan. Ada apa dengan orang Medan? Kalau kita lihat bahwa MLM robot trading ini rata-rata itu memakan korban orang Bali. Nah, kalau ini orang Medan. Nggak tahu, ada yang bisa menjelaskan kenapa Medan ini mendominasi para afiliator seperti ini. Dan kita akan lihat lagi yang berikutnya di sini bahwa aliran dananya ini sedang ditelusuri. Polri sepertinya bergerak dan melakukan ini dengan senyap. Tapi jangan khawatir, ini semua pasti akan saling berkaitan dan sangat mudah untuk mengakhirinya. Dan ini akan jelas terlihat karena aliran dana ini berasal dari luar negeri masuk ke rekening mereka. Dan jika ini memang terjadi dan terbukti, otomatis mereka ini adalah afiliator yang memakan uang dari komisi yang didapatkan dari kekalahan orang yang dijebak untuk melakukan 303. Padahal mereka diberikan informasi bahwa ini adalah sebuah aplikasi trading atau pembelajaran tentang trading. Jahat sekali bukan? Dan apa yang dilakukan oleh Polri dengan mereka ini tidak melakukan atau hati-hati sekali untuk merilis berita ini adalah mereka ingin sekali pukul atau sekali lempar ini 2 atau 4 lalat ini langsung bisa dibinasakan. Dan sepertinya saat ini memang terjadi. So jika ternyata kalian memiliki teman yang afiliator atau afiliator ini menonton, maka nanti kita akan lihat bahwa tiba-tiba nanti akan nggak ditangkap satu persatu, tapi akan dijajarkan berbaris dan dirilis bersama-sama bahwa mereka semua ini adalah afiliator atau orang-orang termasuk dalam dugaan penyebaran berita bohong, dugaan pencucian uang, dan tentu saja akan banyak pasal berlapis yang akan ditimpakan kepada orang-orang ini tadi. Sangat sayang banget karena setengah bahkan 3/4-nya ini displaying atau menunjukkan konten-konten agamis atau keagamaan yang rela berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Sayang sekali karena saya pikir tadinya ini adalah sesuatu yang nyata, tapi ternyata ini adalah palsunya dunia juga. Dan melihat ini tadi, masyarakat ini lebih berani untuk melaporkan dan lebih banyak lagi orang datang untuk mengadukan afiliator-afiliator lain tempat mereka ini harus menyetorkan uang atau mengklik link sebelum mengikuti aplikasi itu tadi. Untuk kalian semua segera laporkan. Gak ada yang salah dengan melaporkan ini dan kalian gak perlu takut. Kalau kalian takut perusahaannya nanti akan mendatangi kalian, ketahuilah bahwa perusahaan ini pun sudah gak peduli dengan afiliator ini tadi. Perusahaannya ada di Rusia dan mereka tidak memiliki kantor di sini. Tidak akan ada sebuah tuntutan hukum terhadap kalian. Kalian laporkan saja dan biarkan pemerintah atau kepolisian yang akan mengurus semuanya. Ingat, afiliatornya saja ditinggalkan oleh perusahaan ini tadi karena ini sudah termasuk dalam resiko dan mereka pun sudah mengetahui hal ini pula. Nah, apa yang akan bisa dilakukan oleh masyarakat adalah membantu pihak kepolisian dengan memberitahukan atau mencarikan bukti-bukti video yang masih ada di sosial media untuk disampaikan kepada polisi saat mereka mengatakan bahwa aplikasi ini legal, saat mereka mengajak kalian untuk mengklik link referensi dari mereka, saat mereka semua mengajak kalian semua untuk masuk ke dalam aplikasi tersebut. Dan saat mereka mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan uang dari aplikasi tersebut. Nah, karena apa yang mereka miliki sudah dihapus semua. Tapi saya yakin ratusan juta orang di Indonesia jika bekerja sama pasti akan bisa membantu pihak kepolisian untuk mengakhiri ini selama-lamanya. Maka saya pikir di sini hal seperti ini akan ada terus-menerus. Kalaupun sekarang ini dibasmi, 2, 3, 4 tahun lagi, ini akan muncul dengan satu bentuk yang berbeda. Jika kalian tidak bertindak sekarang, maka keluarga, keturunan, dan anak-anak kita akan menjadi korbannya. Yuk, kita mendingan repot sekarang daripada nanti kita akan harus berhadapan seperti ini karena tertipu oleh hal-hal yang merupakan internet fraud yang menipu dan mengambil uang kita. Dan celakanya ini terjadi karena kebodohan kita sendiri. Maka saya akan katakan di sini bahwa inisial-inisial yang saya sebutkan ini akan menjadi giliran berikutnya. Inisial F, inisial N, inisial K, dan mungkin juga ada banyak inisial yang lainnya yang mungkin nggak usah saya sebutkan di sini daripada nanti lebih banyak orang yang nggak bisa tidur nyenyak di sini nanti akan mulai diperiksa oleh kepolisian. Dan mereka ini akan langsung berhadapan dengan konsekuensi yang mereka hadapi selama ini karena mereka mengambil uang dari masyarakat dengan cara yang sangat-sangat tidak manusiawi. Kita akan tunggu tanggal mainnya hal ini terjadi. Dan saya tetap meminta dan menyuruh kalian untuk memviralkan ini terus-menerus. Kita semua bergandengan tangan dengan Kepolisian Republik Indonesia karena kita tahu bahwa Polri ini personelnya itu terbatas.
Urusannya ada banyak sekali. Jika tidak kita bantu, maka mereka ini harus sambil mengerjakan hal-hal yang lainnya. Yuk kita bantu mereka dengan cara melaporkan, dengan cara memberikan bukti, dengan cara memberikan informasi sebanyak mungkin. Dan ingat, ini uang kalian yang diambil. Jika bukan kalian yang melaporkan, maka orang-orang ini tidak akan pernah ditangkap. Dan jika ini tadi ditangkap, apakah otomatis akan mengembalikan uang kalian? Saya pikir sih nggak langsung begitu. Karena uangnya sudah jadi Lamborghini Huracan, sudah jadi Ferrari, sudah jadi BMW dan rumah puluhan miliar. Tapi mungkin saja kita akan bisa untuk menghalangi agar anak cucu kita tidak terlibat dan tertipu hal yang seperti ini. Dan untuk kalian semua ingin menanyakan investasi apa yang sebaiknya cocok dan sebagainya, ingat saya tidak mewakili investasi apapun. Karena itu saya akan objektif untuk membukakan kartu untuk kalian semua. Di era pandemi seperti sekarang, apa yang kira-kira harus kalian lakukan untuk bisnis kalian di kedepannya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.